Hai semuanya, aku Carla Kaila Juliana Ilani dengan NIM 487. Aku Adelia Rahen Putri dengan NIM 483. Nama saya Ahdia Darmawati dengan akhiran NIM 500. Hai, aku Deandra Pungki Isabella dengan akhiran NIM 517. Halo, aku Agnes Sarviana Putri dengan NIM 520. Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin pahlawan yang lahir di Surabaya dan beliau berperan dalam pertempuran 10 November. Kira-kira ada yang tahu siapa? Aku tahu. Bung Tomo Kamu nggak tahu? sih? Betul, Bung Tomo. Benar. Oh, Nah, yoi. sekarang kita akan mendengarkan sebenarnya biografi singkat tentang Bung Tomo. Jadi untuk teman-teman dipersilakan. Jadi, waktu itu tuh aku pernah baca buku kan tentang pahlawan-pahlawan di Indonesia gitu. Nah, salah satunya itu Bung Tomo. Bung Tomo itu lahirnya di namanya itu Kampung Blauran yang ada di Surabaya. Nah, eh, lahirnya itu pada 3 Oktober tahun 1920. Nah, nama asli Bung Tomo itu namanya Sutomo. Jadi, Bung Tomo itu merupakan julukan terkenalnya Bung Tomo gitu loh. Udah tahu nggak sih siapa ayahnya Bung Tomo itu? Nggak tahu siapa. Siapa ya? Nah, ayahnya Bung Tomo ini memiliki nama Kartawan Cipto Wijoyo. Beliau itu seorang priayi golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda. Selain itu, ayahnya Bung Tomo itu pernah mengucapkan kalau dia itu masih punya pertalian darah dengan beberapa pengikut Pangeran Diponegoro yang dimakamkan di Malang. Nah, Oh, gitu. untuk ibunya Bung Tomo sendiri itu namanya Subastita. Beliau itu seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan juga Madura. Oh, gitu. Jadi Bung Tomo Iya. nih pada waktu itu tuh udah menikah belum sih? Nah, Bung Tomo itu menikah di tahun 1947, tepatnya pada tanggal 19 Juni. Istrinya ini bernama Sulistina, yang merupakan eh, pensiunan perawat Palang Merah Indonesia. Oh, gitu. Jadi udah punya anak kah pada masa itu? Sudah, anaknya itu ada 4. Yang pertama ada Titing Sulistami yang lahir pada tanggal 29 Juni 1948. Jadi setelah 1 tahun pernikahan mereka. Kemudian Bambang Sulistomo yang lahir pada tanggal 22 April 1950. Kemudian ada Sri Sulistami yang lahir tanggal 16 Agustus 1951. Dan juga Ratna Sulistami yang lahir tanggal 12 November 1958. Bung Tomo ini perannya dalam kemerdekaan Indonesia tuh kayak gimana? Nah, Bung Tomo ini kan terkenal pada pertempuran 10 November 1945. Jadi pada saat itu kan rakyat Surabaya itu sedang berjuang melawan Belanda yang membonceng Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Nah, pada saat itu Bung Tomo itu dapat apa ya mengobarkan semangat para pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau itu dikenal sebagai patriot yang selalu berani melawan penjajah dan salah satu hal yang terkenal dari beliau itu pidatonya yang berhasil mengobarkan semangat para pemuda dan juga santri untuk melawan para penjajah. Jadi setauku ya sebelum merdeka itu beliau ngikutin beberapa gerakan gitu loh. Salah satunya tuh ada anggota Gerakan Kepanduan Bangsa Indonesia kelas 1. Nah, yang pertama itu untuk Jawa Timur, sedangkan yang keduanya tuh untuk seluruh Indonesia gitu loh. Terus ada lagi tuh beliau jadi sekretaris Partai Indonesia Raya Parindra itu loh. Nah, beliau ini di ranting anak cabang di Tembok Duku, Surabaya sekitar tahun 1937. Nah, yang itu tadi jadi wartawan lepas harian Suara Umum di Surabaya tahun 1937 juga. Nah, ada yang tahu nggak sih? Setauku itu doang sih. Apa ada lagi ya? Uh, Seingatku yang waktu aku baca waktu itu ya di biografi itu, Bung Tomo itu waktu jadi sekretaris Partai Indonesia Raya itu pernah ditentang nggak sih? Karena umurnya waktu itu masih muda banget. Iya Oh, benar, waktu itu beliau masih umur 17 tahun. Wow, oh, keren banget ya udah bisa keren jadi sih. sekretaris. Dia juga pernah jadi ini nggak sih, Kak, ketua kelompok apa gitu? Aku lupa deh. Oh, beliau pernah jadi ketua kelompok Sandiwara Pemuda Indonesia Raya di Surabaya waktu tahun 1939.
Wow, ya. ternyata banyak ya gerakan dia sebelum merdeka. Oh, Banyak ada banget. satu lagi. Waktu pas kemerdekaan Indonesia, Bung Tomo itu juga masih aktif menjadi wartawan kan. Nah, beliau itu salah satu wartawan yang dapat meliput proses kemerdekaan Indonesia secara eksklusif. Wow, keren Wow. banget. keren. Nah, sekarang apa sih yang dilakukan Bung Tomo setelah Indonesia merdeka? Kan tadi kita ngomongin yang sebelum merdeka kan? Ya, apa nih ya? Eh, Ada yang tahu nggak setauku sih? setauku pergerakan Bung Tomo setelah merdeka itu beliau itu pernah menjadi Ketua Umum Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI itu sejak 12 Oktober 1945 sampai Juni 1947 yang sekarang dilebur di dalam Tentara Nasional Indonesia. Beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Penasehat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Seingatku beliau pernah dilantik sama Presiden Soekarno nggak sih? Itu dilantik apa ya kira-kira? Nah, beliau ini pernah dilantik oleh Presiden Soekarno itu sebagai anggota pucuk pemimpin Tentara Nasional Indonesia bersama dengan pahlawan lain kayak Jenderal Sudirman, Letnan Jenderal Urip Sumaharjo, Komodor Sujadarma, dan Laksamana Nazir. Dia itu diberikan pangkat Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat dengan tugas mengkoordinasikan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara di bidang informasi dan perlengkapan perang. Wah, Oh keren iya, banget ya. Keren banget. beliau kan juga jadi anggota staf gabungan Angkatan Perang Republik Indonesia pada masa itu. Iya, benar. Keren-keren sih. Banyak banget ya gerakannya. Banyak banget dan tetap jurnalistik sekali beliau ini karena beliau tetap membuat siaran pengumuman panggilan masuk kemiliteran Republik Indonesia yang pertama. Wah, Wow. keren. Masih muda tapi semangatnya nih benar-benar menggelora Luar banget biasa. sih. Yang Banget, luar banget. biasa Luar harus biasa ditiru sih. Betul Harus banget. diteladani nih kalian nih. Sekarang kan kita udah tahu ya apa aja yang dilakukan Bung Tomo atau gerakan-gerakan Bung Tomo dari sebelum merdeka hingga sesudah merdeka. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemikiran Bung Tomo. Apa sih yang ideologi yang dianut Bung Tomo? Nah, Bung Tomo ini tuh terjun ke dunia politik bukan untuk politik pragmatis, tapi politik nilai. Nah, nilai tersebut adalah hal-hal yang dibutuhkan mayoritas orang pribumi secara umum seperti keadilan, keamanan, kebebasan, persamaan, demokrasi, dan berbagai nilai baik lainnya. Itulah tujuan yang ingin dicapai Bung Tomo dari dunia politik. Jadi beliau ini benar-benar memikirkan nasib pribumi waktu itu. Nah, Bung Tomo sendiri itu memiliki ideologi nasionalis, yaitu menegakkan kedaulatan bangsa. Beliau juga berperan penting loh dalam membakar semangat pada pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945. Pidato Bung Tomo pada tanggal 10 November 1945 ini, itu orasinya berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya untuk berjuang melawan bangsa asing. Kalian tahu nggak sih isi pidatonya apa? Mana dong? Tunjukin, pengen tahu. Mari Ini kita lihat belum tahu sih. pidato Bung Tomo bersama-sama. Jeng jeng. Nah, jadi dari perbincangan kita dapat kita dengarkan ya tadi, kita bisa meniru semangatnya Bung Tomo tahu. Kayak kita tuh harus semangat dalam membela negara, nggak boleh Betul. letoy. Sih Betul. harus semangat. Semangat. Semangat 45. Betul, harus berapi-api, oke? Apalagi Harus kita membara sebagai semangatnya. mahasiswa ya. Yang harus menjunjung tinggi nama bangsa Indonesia. Yeay. Yeay. Oke, selesai sudah bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih bagi semua yang sudah mendengarkan dan para pembicara yang sudah memaparkan semua pengetahuan di dalam perbincangan kita kali ini. Jadi jangan lupa untuk mengikuti semangatnya Bung Tomo ya, teman-teman. Siap. Siap. Oke, sekian dan terima kasih untuk kalian semua. Have a good day. See you. Yeay. Thank you semua.